Bismillah, Assalamualaikum, baraya dan para cahaya surga. Pada malam ketika sunyi bersujud, langit membuka rahasianya. Rasul pilihan diperjalankan bukan untuk menunjukkan keajaiban semata, melainkan untuk menanamkan makna dalam ketaatan. Isra Mi'raj adalah pesan cinta dari Allah bahwa sholat bukan beban, melainkan jalan pulang jiwa yang lelah dari bumi menuju langit, agar manusia tidak tersesat di antara dunia dan akhirat. Di Kabayan Boga Carita, mari kita menuju cahaya di antara cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan takbir akbar di Masjid Baitul Sodri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ketika sunyi Beraya dulur salembur tapi teu sakasur. Jangan skip, tonton terus. Terima kasih sudah subrek dan jempol. Sianya kekasih pilihan diperjalankan pada malam ketika sunyi bersujud, langit membuka rahasianya, kekasih pilihan. Hari ini kita kedatangan tamu spesial dengan
judul yang spesial, yaitu merayakan Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengagungkan sesuatu yang pantas diagungkan, yaitu salah satu syiar dari syiar agama Islam, yaitu Isra dan Mi'rajnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataupun yang lebih dikenal di warga ataupun di masyarakat kita dengan Rajaban. Alhamdulillah atas anugerah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, ada rasa, ada keinginan ibu-ibu, bapak-bapak di malam ayeuna semuanya diundang dengan tujuan adalah ingin kenal dan apa yang terjadi, apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar barusan, bahwasanya ingin mengetahui apa yang terjadi yang dilalui oleh baginda Muhammad, yaitu di acara Isra dan Mi'raj tersebut. Alhamdulillah. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu keberuntungan 1 tahun lamanya insya Allah dari Habib Abu Bakar. Beliau mengajar di tempat ini, membaca kitab yang penuh dengan barokah, dengan sanad yang tersambung, kitab Bidayatul Hidayah, yang mudah-mudahan sebagaimana rutinnya seperti ini, Habib. Yang hadir seperti ini. Untuk penuh alamul ghaib semuanya hadir. Masya Allah hadirin, beliau Habib Abu Bakar ini selain jomblo, semuanya tahu hadirin. Di sisi lain beliau ini orangnya lebih besar dari saya, dari sisi tubuh hadirin. Kalau makom insya Allah lebih besar, beliau juga lebih besar. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika satu ilmu disampaikan bersanad hadirin. Jadi itu harus disyukuri ibu-ibu, jangan sampai kita ini mengkaji satu ilmu, satu ajaran hanya dari orang yang beralasan keviralannya saja, itu nggak cukup. Apalagi dari ustadz-ustadz di zaman sekarang yang cuma yang penting bisa buat quotes tentang cinta lawan jenis, itu sudah jadi ustadz. Tapi alhamdulillah Habib Abu Bakar ini mondoknya 35 tahun hadirin. Insya Allah selepas ini mau mondok lagi. Dulu di Darul Habib 10 tahun, di Hadramut hampir 3 tahun lamanya. Gurunya banyak hadirin. Belum lagi dari kalangan manusia, kalangan jin beliau punya hadirin gurunya. Kalangan manusia punya, kalangan jin punya hadirin. Yang belum punya kalangan malaikat. Insya Allah selepas ini beliau mau belajar langsung ke malaikat Israel hadirin. Sekiranya yang gak hadir di majelis ini, beliau punya resep untuk mempercepat nyawa seseorang. Alhamdulillah nikmat kalau punya guru itu tersambung. Kalau ada satu anak haram hadirin, bapaknya nggak tahu siapa, apa yang akan dibanggakan oleh anak tersebut? Kamu anak siapa? Bapaknya aja nggak tahu. Begitupun dengan seorang ulama yang nggak punya sanad ilmu, itu seperti adalah ulama yang nggak ada bedanya dengan anak haram. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya alhamdulillah ilmunya jelas, orangnya jelas hadirin, bukan bayangan. Walhamdulillah guru-gurunya adalah orang-orang yang masya Allah. Terus disampaikan ilmunya di tempat ini, maka ini keberuntungan buat orang sini. Jangan sampai ibu-ibu punten-punten ya hadir rutinan, ramenya cuma maulid sama Isra dan Mi'raj, tetapi rutinannya nggak disambut dengan baik kedatangannya Habib Abu Bakar di sini. Beliau cerita, Bib, saya kalau di Baitul Sadri dikasihnya 50.000 Bib, tapi ikhlas masya Allah. Tapi barusan ngomong sama saya, Bib, tenang Bib, agak tebel kalau malam ini buat antum. La ilaha illallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ayo sambut sebagaimana orang Madinah menyambut Nabi Muhammad datang ke kota Madinah dengan yang dituju bukan semata zahirnya Rasulullah, tetapi ilmu, cahaya iman, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah semuanya senang. Begitupun kedatangan ulama-ulama yang ahlullah, kenal dengan guru-guru yang tersambung, itu harus disambut oleh semuanya dengan bahagia dan senang. Kira-kira Habib Abu Bakar 1 tahun di sini semuanya bahagia apa ente?
sosok yang dia cintai yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala diabadikan dengan sholat 5 waktu. Di dalam sholat diabadikan oleh Rasulullah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Ini dari siapa ucapan? Dari Nabi Muhammad kepada Allah. Lalu Allah membalas daripada salamnya Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dari siapa ibu-ibu? Dari Nabi, dari Allah kepada Nabi. Nabi nggak lupain orang-orang soleh. Mudah-mudahan sadayana jalmi soleh. Apa kata Rasulullah? Assalamu alayna wa ala ibadillahi bissolihin. Terus yang jawab asyhadu an la ilaha illallah siapa? Yang jawab adalah para malaikat yang menyaksikan perjumpaan tersebut. Semua malaikat berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Bayangin itu perjumpaan antara Nabi Muhammad dengan Allah. Yang jadi pertanyaan, Habib, Nabi Muhammad di Isra dan di Mi'rajkan. Hadirin, yang pertama alasannya Nabi Muhammad makhluk Allah anu paling secara mutlak dicintai ku Allah. Yen Allah teh teu pernah mencintai hiji hamba pun ataupun hiji malaikat pun ataupun hiji nabi pun ngaluwihan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab Isra dan Mi'rajnya adalah kasih sayang yang besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga adalah di sisi di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan ujian yang begitu besar. Salah satunya ulama ahli sejarah mengatakan adanya amul huzun. Amul huzun itu yaitu tahun kesedihan. Nah, Nabi Muhammad sedih. Ada 2 orang meninggalkan di dalam diri Nabi Muhammad di dalam hidupnya Rasulullah. Luka hiji nyaeta Abu Thalib. Abu Thalib itu sahabat Nabi cenah ibu-ibu. Pamannya Nabi. Yang kedua Siti Khadijah. Siti Khadijah ini siapanya? Rasulullah. Istrinya Rasulullah. Hadirin, sebelum Nabi Isra dan Mi'raj, beliau mendapatkan musibah yang begitu besar. Selain disiksa ataupun mendapatkan ujian dari orang-orang Mekah, dan beliau pun ditinggalkan oleh 2 sosok yang paling istimewa di dalam hidupnya, yaitu paman yang selalu membela dalam dakwah, dan yang kedua adalah istri yang selalu memperjuangkan di dalam perjuangannya, yaitu Bapak Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Nabi mencintai Khadijah, Habib. Oh iya, Siti Khadijah mah komplit. Hadirin, gelis ongkoh, beunghar ongkoh, soleha ongkoh. Ibu-ibu gitu. Gelis beunghar soleha. Apa deui? Istri Nabi anu moal biasa digantoskeun ku istri manapun. Walaupun Rasulullah teh ngagaduhan bojo sabaraha cenah ibu? Sadede sabaraha? Sadede ieu. Anu Rasulullah hiji. Rasulullah teh gaduh istri sabaraha? 11. Tapi tina 10 istrina Rasulullah teu tiasa ngagentoskeun Rasulullah dina cintana ka Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dugi-dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dididik mencintai Sayyidatuna Khadijah sampai kata Sayyidatuna Aisyah, "Ma ghirtu ala ahadin qad." Saya enggak pernah cemburu cik Siti Aisyah. Abi mah can kantos cemburu, ada ibu-ibu sok cemburu ka salaki. Habib hideung penghasilan 35.000. Masya Allah salaleha katinggal ibu-ibu nanti. Salakina balik ojek, cek salaki nanti, "Mama, ini ada uang 35.000, mudah-mudahan cukup 3,5 bulan." Saya terima papa, ayo gitu. Hadirin, di wujudnya setengah oge ngajeos Khadijah siap menghabiskan hartanya untuk perjuangan Rasulullah sampai di titik Siti Khadijah harus meninggal dunia, meninggalkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sangat cinta bisa ke Siti Khadijah. Rasulullah sangat sayang banget sama Siti Khadijah. Sampai-sampai sayangnya Rasulullah ke Siti Khadijah
diberhenti, Rasulullah nantung salam, setelah itu diperintahkan duduk di atas lidah. Nah, hadirin, cek ieu wanita, wahai Rasulullah, lantas bagaimana saya akan menduduki satu lidah yang dimana engkau pernah bawa di atas langit, hadirin, yaitu Isra dan Mi'raj. Akhirnya Rasulullah bentangkan lidahnya, setelah itu perempuan tersebut duduk di atas lidah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditaros ke para sahabat, bahkan Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, atakbalina ala hadhihi al-ajuzah bimisli hadzal iqbal? Ya Rasulullah, tapi kieu-kieu teuing ngahormatkan ini ieu teh ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Innaha kanat ta'ti fi ayami Khadijah. Dia ini teman baiknya Khadijah dulu. Bayangin, rerencanganana itu sampai mendapatkan cinta dari Nabi Muhammad karena dia berteman dengan Khadijah. Bagaimana cintanya Nabi Muhammad untuk Khadijah? Besar, hadirin. Bahkan dari semua perempuan yang ada di muka bumi yang dapat salam langsung dari Allah cuma Siti Khadijah, hadirin. Ibu-ibu caluta kan jadi caroge, kira-kira pernah menang salam cek di Allah? Kamu udah dimuliai entos. Mau jadi buat kami banyak, kau aura kasih ya. Apa kami orang ruposi bungkul orang dia mah. Hadirin, kamu ibu-ibu penting ayeuna kenging salam di Pak Prabowo atoh mah. Atoh kamu diberi duit 5 jutaan mah. Betul cara mau bisa 1,5 juta, hadirin. Menang salam di Prabowo. Habis itu Siti Khadijah pernah, hadirin, waktu Nabi Muhammad duduk di Gua Hira, Siti Khadijah berangkat nyandak cacandakan isina aya bugis euy. Ada makanan, ada minuman, gandum dan sebagainya dibawa naik ke atas Gua Hira, dan Rasulullah sedang beribadah di dalam Gua Hira. Jibril sedang ada di dalam Gua Hira bersama Nabi. Saur Jibril, ya Muhammad, innaha Khadijah ta'ti 'alaika fi ina'in fihi ta'amun wa syarab. Muhammad, ketinggal gerwokmu, istrimu, bojokmu Khadijah sedang naik ke atas Gua Hira. Saya yakin yang pernah umroh itu dulu Habib Abu Bakar umroh lama, hadirin, tapi nggak ada ceritanya beliau naik Gua Hira, hadirin. Ayo naik, nggak beruntungan balik tuh, tinggi banget, hadirin. Dalam riwayat Siti Khadijah pernah beberapa kali dalam keadaan hamil naik, hadirin, ke atas. Setelah itu sampai di atas, Siti Khadijah membawa makanan, tapi sebelum sampai Jibril sudah melihat Siti Khadijah perempuan yang salehah. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, itu lihat bojokmu dongkap nyandak uang, nyandak minuman. Buat apa? Buat engkau Muhammad. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, fa idza atatka, apabila dia datang kepada kamu, faqra minallahis salam. Sampaikan salam dari Allah. Bu, ini bukan sembarangan orang nitip salam. Di Allah, hadirin. Abu Bakar kalau nitip salam itu jarang sama ibu-ibu namun kaparawan, betul, hadirin. Karena ibu nitip salam. Faqra alaihi salam, sampaikan salam dari Allah. Ya Allah. Yang kedua apa? Jibril dengar Allah nitip salam, gak mau, hadirin, kelewatan. Akhirnya dia katakan, wa minni salam ya Rasulullah, dan sampaikan dari aku juga salam untuk Khadijah. Akhirnya apa, hadirin? Pas istrinya naik sampai, Rasulullah langsung sampaikan, ya Khadijah, barusan Jibril menitipkan salam dari Allah, hadirin. Khadijah adalah zakiyah, hadirin, orangnya pintar. Ibu-ibu pintar, insya Allah pintar memanipulasi keuangan suami. Yang kedua, labibah, cerdas. Ibu-ibu sadayana cerdas, melototan lagi. Siti Khadijah orangnya cantik, kaya raya, pintar, komplit, hadirin. Lamun ayah jandaan gitu, nomor abdi ayah Abu Bakar. Datang sama Rasulullah SAW. Apa kata Nabi Muhammad? Khadijah, barusan Jibril datang kepada saya, nitipin salam dari Allah, dan Jibril juga nitip salam. Akhirnya kata Siti Khadijah saking pintarnya, kalau ibu-ibu orang sini dapat salam dari Jokowi, kira-kira jawab waalaikumsalam dulu, apa bilang yang lain dulu? Mesti bilang yang lain. Aduh, kan gitu. Distatusin dulu, baru dijawab salamnya. Siti Khadijah langsung mengatakan, wa alallahi salam, wa ala Jibril salam, wa alika
salam. Untuk Allah salam, untuk Jibril salam, dan untukmu juga salam. Bayangin, satu perempuan mendapatkan 3 salam dari Allah penciptanya, dari malaikat Jibril raja malaikat, dan dari Nabi Muhammad paling afdalnya Nabi. Hadirin, hanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lamun ibu-ibu hoyong ngadu salam ti Allah kudu ridho dicandung. Oh, abdi makanya kira ngene menang salam ti Israil tapi bari gitu. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi Siti Khadijah istri yang paling dicintai oleh Rasulullah. Mudah-mudahan ibu-ibu di dalam insya Allah seperti Siti Khadijah di masjid. Tapi kaimah oke kudu Siti Khadijah oke hadirin. Ini asuh kaimah jadi pemajikan Nabi Allah Lut. Di masjid Siti Khadijah masya Allah, di rumah masya Allah, poporomos kasalahina teureun. Popolotot kasalahina teureun. Makanya saya sampaikan cerita tentang Siti Khadijah untuk menggugah semuanya, mudah-mudahan di akhirat bareng Siti Khadijah. Amin. Mudah-mudahan ibu-ibu yang mukanya mesem-mesem pikarnya sadayana, mudah-mudahan saya doain nanti di surga semuanya di belakang Siti. Yang kedua, anu ngajadikeun Rasulullah sedih dan di Isra Mi'rajkan adalah wafat paman tercinta yaitu Abu Thalib. Walaupun alal mu'tamad secara pasti beliau meninggal enggak bawa Islam, enggak masuk Islam. Walaupun Imam Ahmad Zaini Dahlan beliau menolak di dalam kitab Asnal Muthalib fi Islami Abi Thalib bahwasanya Abu Thalib masuk Islam. Tapi ada sepakannya para ulama yang Abu Thalib itu telah Islam. Saya enggak ingat pokoknya beliau masuk Islam ataupun tidak. Tapi Abu Thalib adalah sosok yang benar-benar memperjuangkan agama Islam. Beliau juga wafat hadirin. Di situ Nabi Muhammad sedih. Akhirnya pindah ke kota Taif untuk berdakwah. Ternyata dakwah di kota Taif bukan pujian, apalagi bugis. Hadirin, yang ada batu hadirin. Matanya saya kalau puting air ada di balai dogan, mangga wae asal sagepukan di balai dogan hadirin. Tunggu batu di balai dogan. Nabi Muhammad sampai ke kota Taif dicaci, dimaki, ibu-ibunya teriak-teriak Muhammad orang gila, anak kecilnya ngeludahin dan sebagainya. Lantas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Allahumma inni ashku ilaika dhu'fa quwwati. Ya Allah, saya berkeluh dengan apa yang saya miliki akan lemahnya kekuatan saya. Dari semuanya doa Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan in lam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Rabb, selagi Allah ridho sama saya, semuanya gak berarti buat saya. Itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalimatnya dalam Al-Quran ibu-ibu mungkin tahu semuanya. Subhanallah siti. Subhanalladzi asra. Subhanallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhan itu artinya maha suci. Berarti menunjukkan kalimat-kalimat anu mengagumkan. Tinggal padede innalillahi subhanallah. Ganteng nyandung lima cocok insyaallah. Amin. Lihat Habib Abu Bakar, astagfirullah. Habib Ja'far lembat hadirin. Subhanallah. Berarti kan subhanallah ini sesuatu yang kagum hadirin. Ibu-ibu kalau lihat laki-lakinya ganteng pasti bilang apa? Subhanallah kasep bisa nih Habib kan gitu. Tapi lamun ningali orang-orang yang ini astagfirullahaladzim. Ya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya subhana maha suci berarti menunjukkan Isra dan Mi'raj ini penuh keanehan hadirin. Makanya kalau berbicara Isra dan Mi'raj make otak jelema moal asup akal hadirin. Matana sencen kita bercerita tentang Isra dan Mi'raj, keluarkan dulu otakna, asupkeun imannya hadirin. Sabab naon? Tong waka urang hadirin sahabat Nabi anu karek asup Islam ngadengi carita Isra dan Mi'raj murtad harita kene hadirin, menganggap Muhammad sudah gila. Bagaimana Habib Isra dan Mi'raj? Bayangkan hadirin, perjalanan dari Makkah ke masjid ada yang masjid Baitul Sofri dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Lamun berjalan pakai unta Bapak Ibu itu bisa menempuh waktu 1 bulan lebih hadirin. Tapi Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Sampai kata para ulama Nabi Muhammad angkat wengi gugah tina kasurna
munggah tina kasur masuk haneut. Kasurna haneut. Kira-kira haneutna kasur sabaraha menit? Sajam. 2 jam. Bu, ibu angkat tina kasur ke kamar cai. Setelah itu pipis 2 jam ibu malah mengompol. Seberapa menit nama mengompol? 5 menit, paling 3 menit. Balik lagi ke kasur, kira-kira haneut kene apa geus tiis? Tiis hadirin. 5 menit juga enggak hadirin. Ini kasur sudah dingin. Ternyata Nabi Muhammad waktunya secepat itu. Dia Isra dan Mi'raj dalam keadaan ditinggalkan kasurnya masih hangat, kembali masih hangat. Kira-kira waktunya cepat apa lama? Berarti yang dipakai ini nggak boleh otak hadirin. Anu dianggo kedah nganggo Makanya ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, yang pertama ditemui oleh Nabi Muhammad adalah Abu Jahal. Akhirnya ditanya ke Rasulullah, "Atuhadditsuni bi akhbaril lail?" Ya Abu Jahal, hayang ngadengeh henteu carita kejadian urang tadi peuting cek Rasulullah. Apa kata Abu Jahal? "Ma hadisul barih ya Muhammad." Naon carita tadi peuting wahai Muhammad? Apa kata Rasulullah? Tadi malam saya diisrokan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa naik ke 7 lapis langit hadirin. Di 7 lapis langit Sidratul Muntaha, Raf-Raf, Kursi, Arsy sampai ke surga dan neraka. Akhirnya kembali lagi ke Baitul Aqsa, setelah itu ke Masjidil Haram dan sekarang saya sudah di sini. Kata Abu Jahal, gelo si Muhammad. Stres Muhammad. Akhirnya dia kumpulkan semua manusia. Ma'asyaran nas, ayo kumpul. Naon Muhammad rek carita hadirin. Akhirnya orang kumpul hadirin, ainu Islam, ainu kafir. Pas diceritakan oleh Nabi Muhammad sama dengan yang diceritakan oleh Abu Jahal. Ternyata Abu Jahal ingin mengolok-olok Rasulullah. Apa dikatakan oleh Abu Jahal? Ya ma'asyaran nas, hei segenap para manusia, atusaddiq kidba Muhammad? Apakah kau ingin percaya dengan kebohongan yang dibawa Muhammad? Muhammad gila hadirin. Muhammad stres, Muhammad gak masuk akal hadirin. Bagaimana mungkin perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik ke 7 lapis langit dan dia sekarang ada bersama kita hadirin. Melainkan Muhammad orang yang memiliki gangguan dalam jiwa hadirin. Abu Jahal, tadi malam temanmu Muhammad dia Isra dan Mi'raj. Akhirnya apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq hadirin? Ketika berbicara bukan pakai akal, tapi berbicara pakai hati. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, "Lau anna Muhammad qala fawqa dzalik la sadaqtu." Kalau Muhammad berbicara lebih gila dari itu, saya akan percaya asalkan dari Muhammad. Kalau seandainya Rasulullah berbicara di luar akal lebih dari itu, saya beriman kepada Muhammad. Ini orang yang berbicara dengan hati hadirin. Ini orang yang menerima ajaran Islam dengan hati, bukan dengan akal hadirin. Akhirnya viral di kota Mekah. Ada sebagian dari para sahabat yang mendengar cerita Isra dan Mi'raj. Dari mereka murtad hadirin, naudzubillah min dzalik, mengatakan Muhammad stres. Setelah itu naik hadirin. Setelah naik, Nabi Muhammad diajak beberapa tempat hadirin. Dan rutenya bukan Nabi Muhammad yang milih hati-hati. Lain Rasulullah noh hoyong. Lamun Nabi Muhammad anu milihna mah kasatolo heula meureun hadirin. Pangandaran enggak hadirin, tapi yang memilih rutenya adalah Allah Ta'ala. Cek Allah, yang pertama harus lewat daripada apa? Zatun Nahlin, yaitu tempat di mana loba pohon korma, kebun korma. Ditanya, apa ini wahai Jibril? Salat 2 rakaat. Pas dijawab cek malaikat Jibril, ini adalah kota Yathrib yang akan menjadi kota Madinah Al-Munawwarah di mana Rasulullah hijrah hadirin. Yang kedua, naik lagi salat 2 rakaat di rumah kecil hadirin, namanya Baitul Laham. Baitul Laham itu kalau sekarang orang-orang Zionis, orang-orang Israel itu bilangnya Bethlehem hadirin. Assalamualaikum, suka kita dengar Al-Muqaddamil Imamah. Rasulullah menjadi panutan para nabi dan menjadi imam dari semua nabi dan rasul di Masjidil Aqsa. Naik bu 7 lapis langit. Bib naiknya nganggo eskalator menawan pikir hadirin. Ini kekuasaannya Allah hadirin. Akhirnya sampai 7 lapis langit ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ketemu dengan Allah, Nabi Muhammad main bu traveling. Berarti traveling itu sunnah hadirin. Kita berdoa sama Allah malam ini, ya Allah, musibah, banjir, gempa nu aya di Indonesia mudah-mudahan dipindahkan ke Israel. Amin. Kalian ibu-ibu, buta ibu-ibu sadayana janganlah dipikeun ka Presiden Natahayu hadirin. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad lebet bu ke surga. Ke surga saya nggak bakalan cerita panjang tentang surga, karena saya yakin wajah Nabi surga dan sadaya.
nyeritain sesuatu yang bakalan ibu-ibu pergi ke sana. Amin ya rabbal alamin. Yang saya mau ceritain dikit aja tentang neraka. Apakah Habib pernah masuk neraka atau masuk neraka? Aku mahamani hadirin. Insya Allah saya cuma baca dari beberapa kitab tentang neraka. Yang pertama hadirin, neraka ini menakutkan bu. Kita ini kadang-kadang anak buat kita nggak takut sama neraka. Terkadang gara-gara bayangan neraka itu sih film di Indosiar gitu kan. Ya, padahal neraka itu bisa kasihanan bu. Sampai kata para ulama, ada nama yu'ta 'alal 'abdu yaumal qiyamah finnar. Pangletikna siksaan dina jero neraka ke di akhirat hadirin. Eta jelema teh bakalan dipakekeun sendal hadirin. Sendalna teh sebelum kakinya nempel sama sendal, otakna geus ngegolok hadirin. Ngegolak otak-otak naudzubillah min dzalik. Gimana dengan kena naudzubillah min dzalik? Neraka itu menakutkan hadirin. Yang Nabi lihat di dalam neraka salah satunya hadirin adalah yang pertama turdahu ru'usahum bil hijarah. Ada satu kelompok yang dimana kepalanya dipecahkan hadirin, batu sabada eta dibobotkeun karena huluna tapi kapupus hadirin. Setelah itu kepalanya kembali lagi normal lalu dipecahkan dan dia menjerit kesakitan. Akhirnya Nabi nanya sama Jibril, ya Jibril, man haula? Siapa mereka wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Haula min ummatika ya Muhammad. Mereka adalah umat-umatmu wahai Muhammad. Dosa apa yang mereka lakukan? Akhirnya kata Jibril, mereka adalah tatasaqqalu ru'usahum 'anis shalatil maktubah. Orang yang kalau mau sholat itu rasanya berat. Hadirin, bukan ninggalin sholat Pak. Lain ninggalkan sholat berat karena ngelaksanakan sholat kemudian subuh hadirin berat sih rada tadi bantal cengkate hese asa ditindihan ku batu tangke di akhirat digebuk ku batu naudzubillahi min dzalik. Lebih baik ada seekor anjing kok dibandingkan aya jelema teu daek sholat. Itu kata Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, kata beliau, lebih baik di rumahmu itu ada seekor anjing dibandingkan aya hiji jelema teu daek sholat hadirin. Dalam riwayat, lamun aya hiji imah di jeron aya anjing, malaikat rahmat jadi datang hadirin. Tapi kalau ada orang di jero imah anu teu daek salat, karena ikat rahmat teu datang, nu datang malaikat tukang nyiksa. Nauzubillah min dzalik. Gara-gara non aya anu teu daek salat. Waliyadzubillah min dzalik. Maka dari itu, ajang yang semacam ini di bulan Rajab, malam 27 Rajab adalah malam di mana kita semuanya Bapak Ibu memperbaiki koneksi hubungan kita dengan sholat. Ayo jangan tinggalin sholat, gak baik kok. Ya, gak ada orang bahagia ceritanya ninggalin sholat, gak ada Pak. Gak ada ceritanya orang yang bahagia dunia akhirat ninggalin sholat, gak ada ceritanya. Gak ada orang beruntung hidupnya, hatinya tenang, pikirannya tenang dalam keadaan ninggalin sholat, gak ada hadirin. Sholat berapa menit sih? Subuh juga udah alhamdulillah sholat subuh paling 5 menit. Zuhur paling 7 menit, 8 menit hadirin. Asar juga gak lama kok, gak ada sholat yang memakan waktu sampai 2 jam, gak ada hadirin. Masa iya dengan sholat sampai gak perhatian? Ini rugi, na'udzubillah min dzalik. Farqu bainana wa bainal musyrikina as-shalah. Yang ngebedain kita sama orang musyrik adalah sholat hadirin. Maka kata para ulama, bedanya sholat seperti di dalam tubuh seperti kepala hadirin. Ibu pernah tinggal jalmi gak ada tangannya? Pernah. Hidup apa enggak? Hidup. Gak ada kakinya? Hidup. Setengah badannya gak ada? Hidup hadirin. Tapi ibu-ibu kantos tinggal jelma tubuh sirahan hadirin. Gak ada. Orang gak ada hidupnya. Begitupun kalian beragama Islam tapi gak sholat, sama seperti orang yang memiliki badan tapi gak punya kepala hadirin. Orang yang meninggalin sholat berarti dia orang yang tidak beragama. Na'udzubillahi min dzalik. Ayo di malam 27 Rajab di acara Isra dan Mi'raj baginda Muhammad berjanji di setiap hati dan sanubarinya untuk menanamkan pentingnya sholat di dalam rumah kita, di dalam anak-anak kita, di dalam pasangan kita semuanya, di dalam mendirikan sholat. Rabbana waj'alna min dzurriyyatina minal muqimina sholat. Ya Allah, jadikan anak keturunan saya adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Ya Allah, jangan biarkan satupun keturunan kami tenggelam dalam kemaksiatan. Ya Allah, kalau kami meminta akan cinta dan kasih-Mu di malam Rajab ini, kami berharap ya Allah, jadikan setiap dari anak-anak keturunan kami dan kami juga semuanya di sisa umur kami
dalam keadaan husnul khatimah. Ya Rabbana, Allahumma ya muwaffiq ahlil khair wa anhum alaih wa fiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hakadha minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Pak Bu. Ditambahkan lagi takwanya, taatnya, amalnya, istiqomahnya di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Bu, dengarkan barusan beberapa cerita yang telah beliau kutip. Pada malam ketika sunyi bersujud, langit retak oleh bisik rahasia. Seorang kekasih diundang berjalan, melintasi batas yang tak bisa dibayang. Langkahnya ringan, namun maknanya berat. Setiap detak adalah ayat. Dari bumi menuju langit, ini kisah jiwa mencari rumah. Syalat bukan beban yang menjerat, tapi pintu pulang saat lelah. Ke langit ketujuh tersimpan cinta, pesan halus dalam Terima kasih sudah subrek dan jempol. Setiap sujud jadi tiket kembali.